Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Adzabu Sulukil Murid. Setelah kemarin menjelaskan tentang fasal bertaubat, namun lebih dulu mari membaca Fatihah untuk pengarang kitab ini, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, para guru-guru kita, orang tua kita, Kanjeng Nabi, sahabat, dan para keluarganya. Ala hadziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir bab tobat itu Habib Abdullah mengatakan, fa innahu la yanju min sukhtillahi wa yafuzu biridwanihi wa sawabihi illa man atallaha biqalbin salim. Sesungguhnya tidak akan selamat dari murka Allah, dan sesungguhnya tidak akan beruntung mendapat keridhaan Allah kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya dari penyakit-penyakitnya hati. Oleh karena itu, pondasi pertama dari seorang yang menghendaki berjalan di jalan Allah, berjalan di jalan menuju keridhaan Allah, berjalan di jalan akhirat, itu hendaknya adalah bertaubat lebih dahulu. Kita lanjutkan pembahasan kitab ini. Faslun, wa alal muridi ayyajtahida fi hifzi qalbihi minal wasawisi wal afati wal khawatiri ar-radiati. Wa alal muridi lan iku ing atase murid ayyajtahida yento nemen-nemeni sapa murid fi hifzi qalbihi ing dalem jaga atine murid, dijaga saking apa minal wasawisi, saking pira-pira was-was, wal afati lan pira-pira panca bayane ati, wal khawatiri lan pira-pira krentek sing kaya apa ar-radiyati kang asor utawa kang ala, kang ina. Selanjutnya dari pembahasan kitab ini, hendaknya seseorang murid itu ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam menjaga hatinya dari was-was. Was-was itu adalah sesuatu yang ditimbulkan dari godaan setan. Ada keterangan hadis yang menjelaskan sesungguhnya setan itu nongkrong. Bahasanya nongkrong di kedua pundak kita. Dan setan itu mempunyai belalai sebagaimana belalainya nyamuk. Dan belalai itu dihadapkan kepada nongkrong di sini, kemudian belalainya itu dihadapkan kepada hati ini. Ketika seseorang itu lupa kepada Allah, maka belalai itu ditancapkan ke dalam dada kita. Maka ditiupkan racun dari belalainya itu. Nah, ketika itu seperti itu, maka mulai timbullah was-was dalam hati kita. Namun ketika seseorang itu ingat kepada Allah, berzikir, khonasa, setan yang nongkrong di bahu kita ini akan terjungkal. Maka senantiasa orang-orang yang
melaksanakan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu hatinya senantiasa terjaga. Nah, semangat di dalam meniti karir di jalan Allah itu senantiasa terjaga, berkah daripada zikir, seperti apa yang disebutkan dalam bab muqaddimah. Maka di sini Habib Abdullah mengatakan bagi seorang murid hendaknya bersungguh-sungguh di dalam menjaga hatinya dari was-was setan itu, wal afati dan bahaya-bahaya hati, penyakit-penyakit hati, wal khawatiri dan hatinya dijaga dari kerentek kerentek-kerentek sing elek, wal khawatir ar-radiah. Wal yukim ala babi qalbi hajiban minal muraqabati yamna'uha minaddukhuli ilaihi fa innaha intakhalathu afsadathu. Wal yukim lan becik ana sapa murid ala babi qalbihi ing atase lawang atine murid hajiban, ana sapa hajiban wong kang ngalang-alangi minal muraqabati bayane nginjen-nginjen yamna'uha kang nyegah yamna'u kang nyegah sapa murid ha ing wasawis minaddukhuli saking mlebu ilahi maring qalbi. Fainaha mongko sak temene wasawis intakhalat ulamuna mlebu apa wasawis ing ati sadat mongko ngrusak apa wasawis ing ati. Dan hendaknya seorang murid itu selalu berjaga-jaga, selalu berjaga di pintu hatinya. Nah, dalam rangka apa? Menghalang-halangi masuknya was-wasnya setan, masuknya gerakan-gerakan hati yang menuntun kepada sifat-sifat yang tercela. Jadi itu harus seperti itu. Terus menjaga hati kita, menghalang-halangi dari was-was setan, dari keinginan-keinginan yang buruk, dari melaksanakan sifat-sifat hati yang jelek. Karena apa? Sifat-sifat itu merusak. Apabila masuk ke dalam hati, sampai menerombol ke dalam hati, itu akan merusak hati. Wa ya'suru lan dadi angel ba'da dzalika ing dalem sause mengkono dukhul apa ikhrajuha ngetokaken wasawis minhu saking qalbi, saking ati. Karena sesungguhnya ketika wasawis itu godaan setan itu, keinginan-keinginan jelek itu sudah kadung masuk dalam hati, wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha, mengeluarkannya itu sulit. Maka bagaimana hati itu tetap dijaga untuk supaya jangan sampai hal-hal yang menuntun hati kepada keburukan, yang menggoda hati untuk melaksanakan keburukan itu tidak sampai masuk ke dalam hati. Dilanjutkan, wal yubalik fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nadhari rabbih minal maili ila syahawati dunya. Wal yubalik lan becik bangetaken sapa murid, menekankan fi tanqiyati qalbihi ing dalem ngrijiki atine murid, alladzi kang huwa utahe qalbi iku maudhi'u nazari rabbih, panggonan panyawange pangerane murid. Dibersihkan dari apa? Dibersihna teko apa? Dibersihna minal maili saking condong ila syahawati dunya maring pira-pira kesenengane donya. Dan setelah itu, seorang murid itu harus mempunyai penekanan atau menekankan diri di dalam apa? Di dalam membersihkan hati.
Karena apa? Hati itu adalah maudhi, tempat objek yang dilihat oleh Allah. Kita tentu ingat sabda Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak menilaimu dari fisik, akan tetapi tempat penilaian Allah terhadap makhluk itu adalah hatinya. Karena penilaian Allah terhadap makhluk itu yang dinilai adalah hatinya, maka Habib Abdullah ini mengatakan hendaknya seorang murid itu harus mempunyai penekanan atau menekankan diri di dalam membersihkan hati. Dibersihkan dari apa? Minal maili ila syahawati dunya, dari kecondongan untuk bersenang-senang terhadap dunia. Satu. Kemudian wa minal hiqdi wal ghilli, dan dibersihkan dari wa minal ghilli lan saking unek-unek ala, wal ghilli lan tegese unek-unek ala, wal ghisyi lan mbawur li ahadin maring wong suwiji minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Al-hiqdi wal ghilli wal ghisyi ini sebenarnya sinonim ya. Sebenarnya maknanya itu mirip-mirip saja. Artinya selain daripada membersihkan hati dari kecondongan bersenang-senang, ini hati juga dibersihkan dari al-hiqdu, mempunyai perasaan dendam, mempunyai dengki, berbuat curang. Al-ghisyi ini berbuat curang. Jadi dibersihkan dari perasaan-perasaan itu, dendam, mempunyai angan-angan jelek, suudzon lah, li ahadin minal muslimina, kepada satu pun dari orang muslim. Artinya janganlah hati itu kepada satu orang muslim pun menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa benci, menyimpan kecurangan. Wa minadh-dhanni su'i bi ahadin minhum, wa minadh-dhanni lan saking penyono prasangka asu'i kang ala, dan dibersihkan dari perasaan yang jelek, prasangka yang jelek bi ahadin minhum, dengan salah satu daripada orang muslim. Kemudian setelah itu, hati ini dibersihkan dari kecondongan melakukan kesenangan-kesenangan, dibersihkan dari prasangka-prasangka buruk, dibersihkan dari kecurangan terhadap seorang muslim, dibersihkan dari perasaan dendam. Nah, setelah itu hati ini diisi apa? Setelah penyakit-penyakit yang seperti itu bersih, kemudian hati ini diisi dengan apa? Wal yakun nasihan lahum rahiman bihim musyikan alaihim. Wal yakunan becik ono sapa murid nasihan itu memberi nasihat yang baik. Nasihat itu menginginkan kebaikan, namanya nasihat. Beda dengan hasud. Hasud itu menginginkan kejelekan. Misalkan seseorang mempunyai nikmat, kita menginginkan kejelekan kepada mereka agar nikmat itu hilang, itu namanya hasud.
Tapi kalau kita misalkan menginginkan agar nikmat orang itu nggak hilang, agar terus berlanjut, kita beri arahan dan lain sebagainya, itu namanya nasihat. Nasihat itu artinya menginginkan kebaikan terhadap orang lain. Tidak seperti tadi, tidak dendam, tidak mencurangi, tidak berprasangka buruk. Rahiman tur welas bihim kelawan muslimin, dan mempunyai rasa kasih sayang, musyiqan ya welas alaihim ing atase muslimin, mu'taqidan tur wong kang yakinaken al khaira ing kebagusan fihim ing dalem muslimin. Ini hati setelah bersih dari tadi dihiasi dengan itu, dengan nasihat, dengan kasih sayang. Tidak suudzon, berarti tidak suudzon itu kebalikan daripada suudzon itu husnudzon, mu'taqidan al khaira fihim, selalu husnudzon kepada orang lain. Yuhibbu lahum, yuhibbu demen sapa murid lahum maring muslimin ma ing barang yuhibbu kang demen sapa murid li nafsihi maring awak dhewe murid minal khairi, bayane kebagusan. Kemudian hati itu diisi dengan juga sifat mencintai kepada sesama muslim. Bagaimana cara mencintai kepada sesama muslim? Yaitu dengan cara mencintai kepada sesama muslim itu sebagaimana kita mencintai diri kita. Artinya ketika kita diumpat oleh seseorang itu perasaan kita sedih, tidak senang, maka begitu pula kalau itu dilakukan kepada orang lain. Artinya kalau hal itu menyakitkan kepada diri kita, ya hal yang menyakitkan itu tidak diberlakukan kepada orang lain. Jadi cara mencintai seorang muslim itu cintailah sebagaimana kamu mencintai dirimu. Hal-hal yang menyakitkan pada orang muslim itu juga menyakitkan pada dirimu. Hal-hal yang menyakitkan pada dirimu itu juga sama. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi. Wa yakrahu lan benci geding sapa murid lahum maring muslimin ma ing barang yakrahu kang geding sapa murid ing mali nafsihi maring awak dhewe murid minasyarri bayani kealanan, dan membenci sesuatu yang dibenci oleh orang-orang muslim. Wal ta'lam lan becik ngertiya sira, hendaklah engkau tahu ayuhal murid, wahai murid, iling-iling murid, anna lil qalbi sak temene iku tetep keduwene ati ma'asya apa pira-pira maksiat. Ya kang utawi maksiat iku afhasu luweh ala akbahu lan luweh tegese luweh ala akhbathu lan luweh jember mimma asil jawrihi tinimbang saking pira-pira maksiate pira-pira anggota badan. Hendaknya engkau memahami bahwa sesungguhnya hati itu juga bisa maksiat. Bahkan maksiatnya hati itu lebih jelek, lebih najis, saking jeleknya sampai najis, akhbathu mimma asil jawrihi, daripada maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Wala yasluhu al-qalbu linuzuli ma'rifatillah wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Wala yasluhu lan ora bagus apa al-qalbu ati linuzuli ma'rifatillahi maring manggonaken makrifat ing Allah mahabbatihi lan demen Allah ta'ala mursubah Allah illa ba'da takhalli kejaba ing dalem sakwise nyepekaken anha saking maasi wa takhallusi lan nyelametake minha saking maasi. Dan makrifat kepada Allah
mencintai Allah itu tidak akan dapat bisa masuk di dalam hati. Artinya hati kita tidak akan bisa makrifat kepada Allah, hati kita tidak akan bisa mahabbah, mempunyai perasaan benar-benar cinta kepada Allah ketika di dalam hati itu masih terkotori oleh najisnya kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi artinya apa? Dibersihkan dulu maksiat-maksiat hati itu, sebagaimana yang dikatakan tadi, syahwat dunia, kesenangan-kesenangan dunia itu menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa dengki, menyimpan rasa curang terhadap seorang. Ketika itu masih bertengger di dalam hati, maka tidak bisa kita itu kemudian makrifat kepada Allah, mempunyai mahabbah kepada Allah. Karena hal yang suci itu tidak mungkin dapat berbaur dengan hal yang najis. Itu sedikit lagi. Famin afhashiha al-kibru warriya'u wal hasadu. Dan daripada wamin afhasyalan setengah saking jember-jemberan iku setengah saking jember-jembere maasi maksiat-hati iku al-kibru gumedhe kesombongan, warya'u dan warya'u lan riya, wal hasadu lan hasud. Jadi maksiat hati yang paling jelek itu adalah sombong, riya dan hasud. Pemirsa yang dirahmati Allah, sedikit itu mudah-mudahan menjadikan kita tergerak untuk belajar bersama-sama membersihkan hati. Akhirnya wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.